Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dengan NIM 23601020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul fungsi dan peranan perbankan dalam pembangunan. Apa itu perbankan? Perbankan adalah sistem keuangan yang melibatkan lembaga-lembaga lain seperti bank. Perbankan adalah bagian penting dari kehidupan modern yang memudahkan kita dalam mengelola keuangan. Tujuan utama perbankan adalah untuk memfasilitasi transaksi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh kegiatannya perbankan yaitu menabung, menyimpan uang di bank untuk digunakan di masa depan. Kedua, mengambil kredit, meminjam uang dari bank untuk membeli rumah, mobil, atau keperluan lainnya. Ketiga, transfer uang, mengirim uang ke orang lain melalui bank. Keempat, pembayaran tagihan, melunasi tagihan seperti listrik, telepon, dan kartu kredit melalui bank. Peranan perbankan dalam pembangunan yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya ke sektor produktif atau bisnis industri. Kedua, memberikan kredit untuk usaha kecil, menengah, besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memfasilitasi transaksi melalui transfer, pembayaran, dan layanan perbankan digital lainnya. Dan yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menerapkan regulasi dan pengawasan yang ketat. Manfaat perbankan bagi pembangunan itu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan kredit ke sektor produktif. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang lebih luas. Yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur. Intinya, perbankan adalah motor penggerak ekonomi. Tanpa perbankan yang sehat dan kuat, pembangunan akan sulit tercapai. Tantangan perbankan dalam mempercepat pembangunan. Yang pertama, inklusi keuangan. Menjangkau masyarakat yang belum bangkit atau underbanked, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan marginal. Kedua, mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dan ada juga pembiayaan untuk UMKM. Itu pertama, menyediakan akses dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Kedua, mengatasi masalah informasi asimetris dan agunan yang sering menjadi kendala UMKM dalam mendapatkan kredit. Ketiga, infrastruktur, membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan dana yang sangat besar. Kedua, mengelola risiko proyek infrastruktur yang tinggi. Seterusnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang keberlanjutan dengan membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Yang kedua, mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Dan ada juga teknologi, mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perbankan. Kedua, mengamankan data nasabah dari ancaman cyber.
dan pemerintah memperkuat tata kelola perusahaan untuk menjaga kepercayaan publik. Kedua, mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan solusi potensial: kemitraan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan pihak swasta lainnya. Kedua, inovasi, mengembangkan produk dan layanan keuangan yang inovatif dengan kebutuhan pasar. Ketiga, digitalisasi, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi. Keempat, penguatan kapasitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perbankan. Dan kelima, regulasi yang mendukung, menyusun regulasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan. Contoh nyata ini yaitu pertama, program kredit usaha rakyat atau KUR. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang rendah. Kedua, pembiayaan infrastruktur. Bank-bank di Indonesia aktif dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, tol, pelabuhan, dan bandara. Sekian dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.